Tidak apa-apa deh di sini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat selaku kepala sekolah Ibu Titin. Yang terhormat juga ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara pagi ini dan penyuluhan tentang penerapan pola asuh anak yang tepat untuk menstimulasi aspek perkembangan fisik motorik di masa pandemi COVID-19 pada wali murid PAUD Mutiara Hati, Desa Kertosari, Kecamatan Kertosari. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah dari PAUD Mutiara Hati, kemudian yang ketiga ada penyuluhan, dan yang keempat penutup. Baik, sebelumnya saya akan membacakan data diri dari pemateri. Data diri yang pertama bernama Oktaviani Rizkia Oktaviani Putri, tepat tanggal lahir Kediri 5 Oktober tahun 2000. Untuk pria pendidikan yang pertama TK Andayani, yang kedua SD Bogorjo 1, yang ketiga SMPN Negeri Kencong, yang keempat SMA Negeri 1 Kencong, dan sekarang sedang menempuh S1 PG PAUD Universitas Jember. Untuk pengalaman organisasinya, anggota remaja masjid SMA Negeri 1 Kencong, kemudian yang kedua anggota UKM Kesenian Sembur FKIP Universitas Jember, yang ketiga pengurus UKM Kesenian Sembur FKIP Universitas Jember. Pengalaman pelatihan atau workshop, yang pertama pelatihan pengasuhan bayi dan balita seri 1, teknik perawatan dan pengasuhan balita di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya saya akan selanjutnya sambutan kepala sekolah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dari UNED Fakultas PG PAUD, juga ibu-ibu wali murid PAUD Mutiara Hati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara penyuluhan yang akan disampaikan dari adik-adik UNED, yaitu yang dari PG PAUD. Ibu-ibu, kalau guru-guru kalau mau jadi guru PAUD harus kuliah dulu kayak adik-adik ini ya, kuliahnya di PG PAUD. Nah, ini ada tugas dari kampus ke ibu-ibu, ke anak-anak yang ada di PAUD Mutiara Hati ya. Ibu-ibu, selama ini adik-adik ini mengadakan penelitian di sini di PAUD Mutiara Hati. Dan nanti mungkin ilmunya bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Jadi nantinya bisa disebarluaskan ke teman-temannya ya yang ada di luar, ke ibu-ibu yang lain, dikasih tahu hasil dari penyuluhan yang akan disampaikan oleh adik-adik kita. Saya juga terima kasih kepada adik-adik yang mau hadir di sini mengadakan penelitian dan penyuluhan di PAUD Mutiara Hati ini. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah PAUD Mutiara Hati. Selanjutnya saya akan silakan kepada moderator untuk memandu penyuluhan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan melanjut penyuluhan hari ini. Jadi dipersilahkan kepada Mbak Rizkia untuk menyampaikan materi penyuluhan hari ini. Terima kasih.
ibu, jadi saya akan membagikannya. Nah, untuk yang pertama, saya bacakan tema penyuluhan pagi hari ini, yaitu penerapan pola asuh yang tepat untuk menstimulasi aspek perkembangan fisik motorik di masa pandemi COVID-19 pada wali murid Paul Mutiara Hati, Desa Tutosari, Kecamatan Pakusari. Yang pertama, pada pengertian pola asuh ibu serta strategi penerapan pola asuh. Nah, pola asuh anak adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Hal ini menjadi tanggung jawab orang tua sebab orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Orang tua merupakan guru pertama untuk dalam mempelajari banyak hal secara akademik maupun kehidupan secara umum. Itulah mengapa orang tua punya tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan yang tepat. Untuk setiap orang tua perlu punya dasar pola asuh yang baik agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang bisa dan sesuai dengan masyarakat. Nah, ibu-ibu sekalian, pola asuh ini sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak ibu di rumah maupun di sekolah. Jadi penerapan pola asuh yang baik akan menciptakan sebuah perilaku yang baik maupun perkembangan fisik, sosial, emosional seorang anak juga dengan baik. Untuk yang berikutnya saya akan memberikan tips strategi penerapan pola asuh yang tepat ya. Untuk yang pertama yaitu memberikan pujian atas usaha yang dilakukan anak. Nah, pujian itu sangat penting ibu, karena dalam pujian ini Anda mendidik kepercayaan diri terhadap anak Anda dari dini. Jadi nanti dewasanya anak itu sudah memiliki pupukan kepercayaan diri sedari dini hingga dewasa, sehingga gimana nggih, kalau mau melakukan sesuatu hal itu anak Anda selalu percaya diri karena berkat pola asuh ibu yang tepat, yaitu memberikan pujian-pujian selalu terhadap anak. Kemudian hindari anak dari trauma fisik atau psikis. Nah, di sini itu yang dimaksud itu pastinya ibu juga mendidik anak di rumah itu mungkin dengan tata tertib atau aturan-aturan gitu. Nah, itu semua yang dilakukan itu membuat tidak usah terlalu, mungkin kalau ibu sudah geram gitu ya. Nah, itu agak membentak ya. Nah, itu mungkin sekarang agak diturunkan ya. Mungkin lebih ditegasi, karena tegas dengan membentak-bentak itu juga beda. Kemudian penuh kasih sayang. Pastinya anak yang penuh kasih sayang dengan kekurangan kasih sayang itu sangatlah beda ibu. Contohnya saja nih, di tetangga saya nih, itu orang tuanya nih dia kerja di luar negeri gitu. Jadi kasih sayangnya itu kurang gitu. Dan sekarang dia mohon maaf, dia sudah almarhum. Kemarin itu meninggal karena ya itu cuma dikasih handphone saja. Jadi sarafnya terkena sehingga dia meninggal, anak itu meninggal. Jadi beda ibu, kasih sayang yang diberikan oleh orang tua secara langsung. Kan mungkin Anda bisa memberikan aturan-aturan, oh hari ini main HP, besok juga, seperti ibu-ibu. Kemudian tidak membandingkan. Nah, tidak membandingkan anak ibu dengan anak yang lain, karena setiap seorang anak itu memiliki keunikan sendiri ibu. Pasti memiliki keunikan masing-masing ibu. Pasti
sama tahu. Anaknya ada tahu. Dibandingkan anak. Hanya niku karena ibu sendiri mungkin kecilnya juga tidak mau dibanding-bandingkan. Nah, mungkin membandingkannya mungkin dengan cara yang lain ibu. Wah, mbak itu lo bisa, ayo kamu juga harus bisa. Nah, seperti itu bu, memotivasi bukan itu lo bisa, kamu harus bisa. Bukan seperti itu. Nggak harus memotivasi gitu ibu. Kemudian tidak otoriter dan kemudian bertanggung jawab, memberikan tanggung jawab. Nah, sebagai orang tua juga kita harus memberikan tanggung jawab baik dari segi kesehatan, makanan atau sandang pangan seperti itu gitu, serta kebutuhan-kebutuhan pendidikan. Kemudian penuhi kebutuhan gizi. Ini sangat penting ya ibu karena di masa sekarang itu banyak anak yang stunting itu kan lebih kecil daripada umumnya nih. Jadi kalau bisa nih 4 sehat 5 sempurna, tidak usah mahal-mahal karena bayam juga ada ya ibu, itu juga banyak zat besinya, tempe dan tahu juga banyak proteinnya, susu sekarang juga 2000 sudah dapat susu nih. Kemudian menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan itu sangat berpengaruh ibu karena kalau masa kecil ini kalau tidak lingkungan rumah, lingkungan sekitar juga sekolah. Jadi semisalnya kita ada hal-hal yang negatif di sekitar itu kalau bisa anak itu dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Kita harus selalu menciptakan hal-hal positif seperti bermain bersama seperti itu bu. Kemudian aktif berkomunikasi dengan anak itu ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita memasak, ada saatnya kita mencuci, ada saatnya juga kita itu berkomunikasi dan bermain dengan anak itu. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu sikap orang tua dalam memberikan pola asuh yang baik terhadap anak. Yaitu orang tua terutama ibu perlu menyadari kondisi emosinya sendiri dan kecenderungan dalam meluapkan emosi. Kemudian berlatih mengendalikan emosi. Dalam hal ini praktik positive parenting dapat menjadi acuan. Positive parenting ini menggambarkan kepekaan ibu dalam menanggapi perilaku anak berbasis pengetahuan, bukan asal mengatur anak. Orang tua menciptakan kehangatan dan meminimalkan kekerasan dalam mendisiplinkan anak, memberikan rasa, memahami, mendengarkan, dan membuat aturan yang jelas dan konsisten dalam mendisiplinkan anak. Untuk mempraktikkan pengasuhan positif, orang tua juga perlu memahami perkembangan anak sesuai tahap usia. Pada masa pandemi ini, ibu yang bekerja dan ibu rumah tangga memiliki banyak waktu yang bersama dan itu merupakan kesempatan emas bagi untuk berbagi dan berbahagia bersama. Nah, jadi ini Bu, untuk mempraktikkan pengasuhan positif itu juga memahami perkembangan sesuai dengan usianya. Jadi pada peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya itu sudah memberikan catatan untuk pada usia 0 sampai 6 bulan anak itu sudah harus bisa seperti ini. Jadi gimana orang tua itu memberikan ajaran-ajaran atau perilaku pendidikan terhadap anak ibu, kan belum sekolah ya. Jadi pada usia mungkin baru disekolahkan usia 3 ya. Jadi pada Permendikbud itu sudah ada waktu 0 sampai 6 itu harus sudah bisa gimana, 6 sampai 12 bulan itu harus mulai belajar merangkak atau seperti itu. Jadi kita juga berperan besar dalam hal-hal tersebut terhadap anak kita sendiri. Kemudian ada tips agar anak tidak mudah bosan selama kegiatan belajar dari rumah.
Untuk yang pertama lebih sering hadir untuk mendampingi anak belajar daring. Nah, karena ini kan belajarnya kan hanya separuh nih Bu, cuma 2 hari nih. Jadi yang 2 harinya itu juga Ibu bisa mungkin mengoptimalkan belajar juga di rumah pada jam-jam itu nih Bu. Nah, jadi mungkin jam 9 itu Ibu sudah sebisa mungkin semua pekerjaan rumah mungkin sudah bisa semua dibereskan. Kemudian jam 9 itu mengajak anak untuk mewarnai atau bagaimana agar perkembangan anak itu selalu dapat berkembang terus-menerus. Ibu kan kalau dibiarkan saja hanya di sekolah saja kan juga tidak efektif gitu Ibu. Kemudian lengkapi dan ubah belajar anak secara berkala. Nah, ini melengkapinya itu juga nggak langsung semua diberikan. Mungkin minggu ini Ibu belikan tas, minggu ini belikan krayon. Oh, krayonnya sudah mulai hampir habis gitu. Untuk yang di rumah itu dilengkapi. Kemudian sediakan perlengkapan belajar anak sesuai dengan kesukaannya. Oh, anak saya itu suka warna pink, jadi biar dia semangat belajar di rumah itu berarti saya belikan yang pink, warna pink gitu. Oh, anak saya suka boy, meja belajarnya dibelikan yang gambar boy, seperti itu. Kemudian jangan lupa bermain, karena bermain dengan anak itu juga sangat penting Bu, karena itu membangun komunikasi dari dini. Kemudian yang terakhir, untuk materi yang terakhir yaitu menciptakan permainan untuk aspek perkembangan fisik motorik yang dapat menarik minat anak untuk semangat belajar kembali. Nah, sebelumnya saya menerangkan untuk mengenai aspek fisik motorik itu seperti apa. Itu merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang gerakan otot-otot, serta saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Nah, termasuk ini ya Bu, dalam memegang pensil itu juga ada saraf-saraf serta otot-otot yang harus dibiasakan supaya lemas dan terbiasa untuk memegang pensil. Jadi sebelum memegang pensil itu juga harus ada tahap-tahapnya, seperti dibelajari untuk meremas dulu. Jadi agar lemas dan terbiasa terlebih dahulu. Kan kalau langsung diberikan pensil pasti anaknya pegangnya seperti ini ya. Nah, itu dipelajari terlebih dahulu untuk mungkin meremas. Ada itu permainan bola yang kecil-kecil, kalau ditaruh air bisa mengembang. Nah, itu juga bisa untuk diberikan permainan seperti itu. Murah itu Bu, cuma 2.000 mungkin sudah bisa. Itu sudah dapat banyak. Dan di sini saya akan memberikan permainan agar belajar di rumah itu dapat semangat kembali ya anak-anaknya. Nah, Ibu. Nah, ini salah satu kegiatan meronce, Ibu. Itu dibuat seperti gelang. Nah, itu kan meronce itu juga dapat mengembangkan fisik motoriknya. Jadi fisik motorik itu juga ada kesinambungan antara mata, lengan, dan kaki. Jadi mata itu untuk membedakan warna-warna atau itu kan untuk meronceng deh. Jadi tangannya itu memasukkan roncean-roncean itu juga melihat warnanya. Jadi kita dapat mengembangkan aspek fisik motoriknya seperti itu Bu. Mungkin dapat dikembangkan ya di rumah masing-masing deh. Seperti itu.
mungkin ada pertanyaan. Ayo yang mau tanya. Biasanya gini deh, kalau anak-anaknya diajari gitu, cuma diajari gitu tok, nggak baca tulis. Nah, itu fungsinya untuk melatih otot-otot tangan kita. Bisa nanti keseimbangan kalau sudah besar itu loh. Kadang ada yang lari jatuh gitu, karena mulai kecil nggak dibiasakan. Kalau diajari gitu, nantinya anaknya pasti larinya enak gitu, seimbang gitu loh. Kadang gini, kok diajari gitu tok, main tok gitu. Padahal itu Padahal permainan penting. itu dapat menstimulasi perkembangan-perkembangan yang lainnya yang berada di tubuhnya yang tidak mungkin kita berikan materinya, Bu. Pasti kita berikan secara praktek gitu, Ibu. Ada pertanyaan? Ayo yang mau tanya, silakan ditanyakan. Itu sudah ada talinya, Bu. Iya. Anaknya nanti yang disuruh meronce ya, jangan ibunya. Diajari nanti. Di sekolah kan sudah diajari. Meronce. Dironce sendiri ya, Rin ya. Iya, dironce sendiri nanti bikin belang ya. Ikat terus ya. Udah diajarin ya dulu sampai titik. Udah. Ayo yang mau tanya ya nih, tanya nih. Ayo samping. Ayo, siapa yang mau tanya itu loh. Siapa anaknya? Ya, mungkin kurang pertumbuhan tinggi badannya. Hah? Stunting. Coba ditanyakan, nggak apa-apa. Jadi stunting itu juga dari ini ya, Ibu. Makanannya juga bisa serta kegiatan sehari-harinya. Jadi saya itu melihat ada kisah gitu. Itu ada anak yang diasuh yang pisah dengan orang tua selama waktu itu penjajahan, di masa penjajahan Belanda. Jadi beliau itu diasuh oleh orang Belanda. Kemudian beliau juga punya saudara-saudara di Indonesia. Itu sangat berbeda. Yang di Belanda itu tumbuh besar, tinggi besar, sementara saudara-saudaranya yang di Indonesia juga ya seperti itu saja. Jadi kan kalau di Belanda itu harus ada dagingnya atau protein gitu, Ibu. Protein juga sangat penting. Kemudian susunya juga itu harus mendukung juga seperti itu, Ibu. Kemudian ya pola makan jangan terlalu banyak yang ciki-ciki itu MSG itu, Bu. Terlalu itu kan juga sangat berpengaruh. Mungkin juga kalau masak MSG-nya bisa dikurangin. Ya. Tadi bikin. Kalau mempunyai anak bayi itu lebih baiknya itu untuk yang pertama yang tidak berasa dulu, mungkin seperti buah-buahan terlebih dahulu, kemudian ayam yang direbus aja, nggak tidak diberikan micin atau apapun itu. Jadi belum mengenal bahan-bahan kimia seperti itu. Ini mau ditanyakan. Ini coba baca, kita tanyakin. main HP orang ini, Mbak. Oh, cara mengurangi main HP. Mbak kan. Oh, jadi ini pengalaman dari adik saya sendiri juga masih TK. Jadi itu juga tidak menakut-nakuti ya, Ibu. Diberikan pembelajaran. Nah, kan ada tetangga saya yang meninggal itu yang usia 4 atau 5 tahun itu karena terlalu banyak main handphone sehari-harinya. Jadi sarafnya itu terkena sehingga beliau meninggal. Nah itu adik saya tuh bilang, itu loh terlalu banyak main HP
Jadi ada aturan-aturannya kalau main HP pagi. Kalau pagi main HP berarti siang sama sore tidak. Kalau siang main HP berarti malamnya enggak, sama paginya itu enggak, seperti itu. Jadi tidak dibiasakan terus-terusan. Itu dibatasi berapa jam, berapa jam gitu. Ada tetangga saya juga membatasi hanya hari Minggu saja boleh main HP. Seperti itu. Ada kemudian kalau tidak diperbolehkan main HP, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Memperbanyak mainannya atau seperti itu Bu. APE-nya. APE itu alat permainan edukatif. Meronce ini juga bisa menggantinya dengan permainan yang lain. Tapi Bobby, Sekarang pilih rumah tangga di sini. Rumah tangga di rumah. Bobby, Tapi kayak kamu tanya duit. Mama, aku rumah tangga. anak saya tuh kalau main HP. Kasihan matanya nanti. Lagi mainan lain. Laki Bobby gina mode berikut mainan sebelahnya. Malah sore lo buka di sana. Laki mainan wah sudah mulai. Iya ada batasnya main layangan, terus sudah main layangan malamnya tuh apa tuh saya takut matanya. Jadi diberikan kesibukan yang lain Ibu, seperti mungkin mengaji juga bisa seperti itu. Kemudian menggarap pekerjaan rumah yang PR itu dari sekolah gitu. Jadi kita harus selalu mengontrol juga itu. Rumahan nggak apa-apa main kelewat itu. Iya, nggak apa-apa main itu. Pokok habis itu ya dicuci. Aku mau buat istana gitu di belakang. Iya, nggak apa-apa. Nanti ada ide-ide sendiri ya. Iya. Mungkin ini, mungkin ini. Kreativitas anak juga meningkatkan itu. Mbak main HP kan main itu. Dia memang kotor, tapi kan nanti Iya, mandi. mandi. Apa ada lagi itu? Sudah. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu atas partisipasinya pada hari ini. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap ke MC. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat untuk kedepannya mungkin ibu-ibu. Berikutnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh minta foto bersama ya? Tasnya ditaruh dulu. Di sana kan biar luas. Iya, Bu. Ayo.